فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai pada malam hari ini kita masih sehat. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis yang kita ikuti ini bisa mendatangkan keberkahan bagi kehidupan kita, bisa membuat kita semakin berilmu, paham dengan agama, yang mudah-mudahan kita juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah berada di atas ilmu itu. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk membuktikan cinta kita kepada beliau. Mudah-mudahan kita semakin merindukannya dan semakin mencintainya. Kita harus semakin merindukan dia karena dia sangat rindu kepada kita. Kita harus mencintainya karena dia sangat mencintai kita. Harapan kita tentu saja nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau yang tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah, kajian tauhid melalui sebuah buku Al-Qaulus Sadid, Syarah Kitabi At-Tauhid. Yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Sekarang kita akan masuk pada bab yang berikutnya, bab Fadlit Tauhid wa ma yukaffiru minaz dzunub. Bab keutamaan tauhid dan wa ma yukaffiru minaz dzunub. Tauhid dan terhapusnya dosa. Jadi tauhid bisa menjadi sebab takfiruz dzunub. Fadilah, keutamaan. Setelah kita sebelumnya berikan penjelasan tentang bab wujubut tauhid. Jadi tauhid itu memang satu kewajiban. Ayatnya jelas, hadisnya terang, datang dari hadis-hadis yang sahih. Maka bertauhid adalah sebagai satu kewajiban. Karena itulah tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk bertauhid. Kecuali untuk menyembahku. Kecuali untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah itulah inti yang sesungguhnya daripada tauhid. Rasul bertanya kepada Muaz, ya Muaz, ma haqqullahi 'alal 'abid wa ma haqqul 'abidi 'ala Allah. Apa hak Allah dari hamba dan apa pula hak hamba dari Allah. Maka ketika itu Rasul mengatakan bahwa hak Allah dari hamba itu adalah bagaimana seorang hamba mesti mentauhidkannya, mesti menyembahnya dan tidak mensyirikkannya. Berarti ini persoalan tauhid, wujubut tauhid. Wajib tauhid itu untuk kita pahami dan harus ada di hati kita. Dan kalau seandainya tauhid itu sudah ada,
berarti kita sudah memberikan hak Allah. Apa yang akan didapatkan pula oleh hamba yang menjadi hak hamba dari Allah? Kalau seandainya hamba sudah memberikan hak Allah terkait dengan tauhid, di mana dia tidak mensyirikkan Allah lagi, maka dia tidak akan disiksa sedikit pun oleh Allah dengan disebabkan oleh tauhid yang ada pada diri dia. Oleh karena itu, setelah beliau bicara tentang wujubut tauhid, maka beliau masuk pada bab yang berikutnya, fadlut tauhid wa ma yukaffiru minadz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan terhapusnya dosa. Seperti biasa, penulis memulai dengan menyebutkan ayat dan juga menyebutkan hadis-hadis. Maka ayat yang pertama di sini yang disebutkan wa qaulullahi ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada dalam surat Al-An'am ayat 82. Apa kata Allah? Alladzina amanu, mereka yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin. Lalu mereka tidak mencampurkan keimanannya itu bizulmin, dengan kezaliman. Zulmin di sini maknanya adalah syirik. Karena ketika turun ayat ini, orang-orang yang kalau seandainya melakukan satu kezaliman, kan berarti dia telah mencampuri keimanannya dengan perbuatan-perbuatan zalim. Sahabat ketika itu saling pandang. Saling pandang dalam artian, siapa pula di antara kita yang tidak pernah menzalimi? Berarti tidak ada kita ini yang selamat ini. Karena semua kita telah mencampurkan imannya dengan perbuatan-perbuatan zalim. Perbuatan zalim itu ya menzalimi orang lain, menzalimi tetangga, atau menzalimi diri sendiri. Mereka saling pandang, seolah-olah nggak ada harapan lagi nanti di mahsyar itu dia akan aman. Lalu sahabat ketika itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyuna la yazlim nafsah? Wahai Rasul, siapa pula di antara kami ini yang tidak pernah menzalimi dirinya? Ketika itulah Nabi mengatakan bahwa zulmin di situ laisa kama tazunnun, tidak seperti yang kalian duga, kata Rasul. Jadi zulmin di situ bukan seperti yang kalian bayangkan tadi itu, bukan menzalimi orang lain, tetapi zulmin di situ kata Rasul maknanya adalah syirik. Lalu Nabi membaca ayat innasyirka la zulmun azim. Sesungguhnya perbuatan syirik itu zulmun azim, merupakan kezaliman yang besar. Maka Nabilah yang memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan zulmin di situ tidak seperti yang diduga oleh para sahabat, tapi zulmin bermakna syirkin. Sebab kezaliman yang paling besar itu adalah syirik. Maka ayat itu masuk ke dalam ayat-ayat tauhid. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Mereka yang beriman kepada Allah lalu tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Zulmin bermakna syirkin. Ulaika lahumul amnu. Mereka itulah nanti yang akan merasa nyaman. Mereka itulah yang akan benar-benar tenang nanti di hari mahsyar itu. Wahum muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi ini ayat yang pertama yang disebutkan pada fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Oleh karena itu tauhid ini urusannya yang paling ditunggu-tunggu justru adalah ketenangan kita nanti ketika kita berada di mahsyar.
Karena orang-orang bertauhid dan tidak sedikit pun mencampuri ketauhidannya itu dengan kesyirikan. Maka berhati-hati betullah dengan perbuatan-perbuatan syirik itu. Pahami baik-baik mana saja perbuatan yang masuk dalam kategori syirik. Syirik itu dibagi-bagi oleh para ulama. Ada syirik yang akbar, ada syirik yang kecil. Bahkan para ulama membagi syirik dalam artian yang lebih detail, macam-macam itu. Ada syirkul mahabbah, ada syirkul ta'ah. Syirkul mahabbah itu syirik dalam cinta. Ketika kita mencintai seseorang lebih daripada cinta kita kepada Allah. Cinta kita kepada seseorang membuat kita tidak ragu-ragu untuk mendurhakai Allah. Berarti kita sudah memberikan cinta kita kepada selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa gara-gara ini kita siap untuk bermaksiat? Gara-gara mengikuti keinginan ini, berarti kita lebih mencintai orang itu. Karena kita merelakan diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan durhaka kepada Allah hanya sekadar untuk mengabulkan atau membuktikan cinta kepada yang lain. Itu namanya syirkul mahabbah. Orang-orang dulu mencintai selain Allah sama seperti cintanya kepada Allah. Tetapi orang-orang beriman asyaddu hubban lillah. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sebahagian di antara orang-orang terdahulu ada di antara mereka yang mengambil selain Allah andadan sebagai tandingan, di mana mereka mencintai tandingan-tandingan yang mereka buat tadi itu sama seperti mereka mencintai Allah. Berarti di situ ada persoalan cinta, maka di situ ada syirik. Kalau seandainya kita melebihkan cinta kita kepada yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikuti keinginan yang lain selain Allah, padahal itu dalam bentuk kedurhakaan kita kepada Allah. Itu sesungguhnya sudah menjadi bagian dari syirik. Ada syirkut ta'ah. Ada juga yang diistilahkan dengan syirkut ta'ah. Syirik dalam bentuk ketaatan. Mentaati seseorang dalam rangka mendurhakai Allah. Berarti itu sudah bagian dari kesyirikan. Karena ketika kita diciptakan hanya liya'budun, berarti hanya kepada Allah lah ketaatan itu kita berikan. Apapun dalam bentuk ketaatan mesti tujuannya mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, berarti akan jadi masalah, akan jadi persoalan di sini. Bisa menjadi bagian dari syirik. Nah, oleh karena itu, walam yalbisu imanahum bizulmin, yang telah menyatakan beriman tadi lalu dia tidak campurkan sedikit pun keimanannya dengan kesyirikan. Maka penting sekali bagi kita untuk memahami mana-mana saja perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori syirik. Karena menyembah selain Allah itu bukan hanya sekedar sujud saja, enggak. Itu jelas sujud kepada kuburan, sujud kepada selain Allah, kepada patung-patungnya, itu bagian dari perbuatan yang dalamnya ada unsur kesyirikan. Maka ada di antara sahabat yang baru masuk Islam, kalau enggak salah Adi Ibnu Hatim, kalau enggak salah itu namanya. Ketika dikatakan bahwa mereka orang-orang kaum mereka itu menyembah ulama-ulama mereka, menyembah pendeta-pendetanya. Apa kata Adi kepada Rasul? Ya Rasulullah, mereka tidak menyembahnya. Mereka tidak sujud kepadanya. Apa kata Rasul jawabannya? Bukankah mereka ikut menghalalkan apa yang mereka halalkan? Yang halal itu patokannya oleh mereka adalah orang tadi. Mana yang haram, patokannya adalah apa yang diharamkan oleh pendetanya tadi. Nah,
Iya kata Adi. Kalau begitu, itulah tanda bahwa mereka menyembahnya. Jadi mengikuti keinginan mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Mana yang baik, standarnya bukan lagi apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul, tapi baik apa yang baik oleh mereka. Yang buruk itu apa yang buruk dalam pandangan pendeta-pendetanya tadi. Berarti sudah sama dengan menyembahnya. Oleh karena itu, ketaatan kita kepada Allah, mana yang dihalalkan lalu ikut kita halalkan, mana yang diharamkan oleh Allah lalu kita ikut mengharamkan, sesungguhnya ketika itu kita sedang mentauhidkan Allah dan kita sedang menyembah Allah. Jangan sama sekali nanti dicampurkan. Sebab kalau sudah dicampurkan iman dengan kesyirikan, berarti kita enggak masuk lagi ini. Enggak ada lagi ketenangan, enggak ada lagi kenyamanan kita. Karena terancam. Ulaika lahumul amnu itu, keamanan itu didapat oleh mereka-mereka yang sama sekali tidak mencampurkan keimanannya dengan kesyirikan. Berhati-hati sekali lagi. Maka penting sekali bagi kita untuk senantiasa bermajelis membicarakan persoalan tauhid agar senantiasa kita terpelihara dari perkara-perkara yang dapat merusak tauhid. Yaitu perbuatan yang di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Ketika kita bertawakal, tidak lagi kita murni bertawakal kepada Allah. Kita menyerahkan diri kita bukan lagi semata-mata karena Allah, tapi sudah kita bawa hal-hal yang lain di mana kita bertawakal kepadanya. Ketika kita ingin selamat dalam perjalanan, tidak lagi murni kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Tapi perlu ada sesuatu dulu supaya bisa kita mendapatkan keselamatan. Berarti itu sudah menjadi bagian dari kesyirikan. Kalau seandainya kita ingin bisnis kita sukses, kita tidak lagi semata-mata meminta kepada Allah, tapi dicari jampi-jampi, mantra-mantra, bacaan-bacaan, tangkal-tangkal dan segala macamnya. Yang dianggap itu nanti akan mendukung kesuksesan. Berarti di situ sudah ada perbuatan yang mengandung unsur kesyirikan. Kalau itu dilakukan, maka enggak dapat lagi kita fadilah yang ada pada ayat ini. Ulaika lahumul amnu, mereka aman. Berarti perbuatan syirik membuat kita menjadi gelisah. Perbuatan syirik membuat kita menjadi terancam di hari mahsyar kelak. Penulis atau pengarang buku menyebutkan hadis Nabi. Hadis Nabi yang sumbernya adalah Ubadah ibnu Samit radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Barang siapa yang bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdah, tidak ada ilah yang pantas disembah selain hanya Allah saja. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa sesungguhnya Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya. Jadi siapa yang bersaksi, siapa yang memberikan kesaksian bahwa la ilaha illallah wahdah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad itu hambanya dan rasulnya. Di sini ada penekanan kata hamba ketika disebut nama Nabi Muhammad agar tidak terjebak kepada perbuatan ghulu yang terjadi pada orang-orang yang ahlul kitab, orang-orang Nasara, orang-orang Yahudi yang menempatkan Isa tidak lagi sebagai hamba Allah. Orang-orang Yahudi yang meyakini bahwa Uzair tidak lagi sebagai hamba Allah, tapi berubah keyakinan mereka itu adalah anak Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat tegas dan terang sekali mengatakan, kalian jangan seperti orang Nasrani.
Kalian jangan gulu kepada saya sebagaimana gulunya orang-orang Nasara terhadap Isa ibnu Maryam. Lalu Nabi mengatakan, saya Rasulullah, tapi saya adalah hamba Allah. Maka ucapkanlah bahwa Rasul itu, bahwa Muhammad Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Nah sekarang, siapa yang bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu wa rasuluh? Hambanya sekaligus adalah rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh. Dan siapa juga yang bersaksi, siapa pula yang bersaksi, atau siapa saja yang bersaksi bahwa sesungguhnya Isa adalah Abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan Allah alqa itu kalau bahasa kitanya bisa seperti melemparkan, tapi memasukkan kalimatnya, mengucapkan kalimatnya kepada Maryam. Para ulama, Imam Ahmad diantaranya memberikan penjelasan yang dimaksud dengan kalimat di sini itu adalah kalam Allah atau perkataan Allah dalam bentuk kun. Ketika Allah ingin menciptakan Isa ibnu Maryam di dalam rahim Maryam kan tidak menikah. Biasanya anak atau janin itu dihasilkan dari hubungan suami istri. Maka jadilah janin. Sekarang Maryam tidak menikah. Bagaimana caranya oleh Allah? Allah memberikan kalimatnya. Dan Imam Ahmad mengatakan yang maksud dengan kalimat di sini adalah kata kun. Karena Allah itu kalau ingin melakukan sesuatu, iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Maka kalimat itu maksudnya adalah kun. Ketika Allah mengatakan kun dalam tujuan untuk menciptakan Isa ibnu Maryam, maka jadilah Isa di dalam rahim wa ruhum minhu, dan merupakan ruh dari Allah. Ini ketika dikatakan ruhum minhu, berarti Allah yang meniupkan ruh. Bukan ruhnya Allah, tapi ruh miliknya Allah. Maka mengidhafakan satu kata kepada Allah, itu semuanya adalah min babit tasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan. Kalau dikatakan Isa ruhullah umpamanya, Isa itu adalah ruh Allah. Bukannya Isa itu bagian dari ruh Allah, tetapi ruh yang milik Allah yang Allah tiupkan. Baitullah umpamanya. Apa arti Baitullah? Rumah Allah. Rumah yang diidhafahkan kepada Allah. Dan itu tujuannya adalah mimbabit tasyrif, untuk menunjukkan kemuliaan rumah itu sendiri. Maka masjid disebut dengan Baitullah, rumah Allah. Maksudnya apa? Rumah yang di dalamnya disebut banyak nama Allah. Rumah yang mengingatkan kita kepada Allah. Rumah yang di dalamnya kita kerjakan tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Maka masjid itu semua fungsi yang ada di masjid hanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, bukan untuk melalaikan. Kenapa Rasul melarang untuk jual beli dalam masjid? Karena jual beli biasanya melalaikan kita dari mengingat Allah. Belilah, tidak ingat sama Allah lagi. Sementara orang lain dalamnya pada berzikir, ada yang sholat, ada yang baca Quran. Maka Nabi melarang. Jadi semua aktivitas dalam masjid mestilah untuk sesuatu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu dipahami baik-baik bahwa ruhum minhu itu ruh yang ditiupkan oleh Allah, minhu. Ruh yang datang dari Allah untuk kemudian Allah tiupkan. Berarti ruh itu salah satu dari makhluk milik Allah yang ditiupkan kepada Isa setelah sebelumnya dia memberikan atau menyebutkan kata kun. Dan kun itu adalah kalamullah.
Nah, di sinilah para ulama pada masa dahulu seperti Imam Al-Buwaiti, beliau menolak argumentasi orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Mu'tazilah yang cenderung untuk mengatakan bahwa kalam Allah itu adalah makhluk. Jadi orang Mu'tazilah bilang Al-Quran itu makhluk. Kenapa dia bilang itu? Ya karena mereka tidak meyakini kalam Allah sebagaimana yang diyakini oleh generasi terbaik dulu. Maka Al-Quran bagi mereka itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Karena kalam Allah tidak pakai huruf dan tidak pakai suara, kata mereka. Imam Al-Buwaiti membantah dengan cara, kalau memang kalam Allah adalah makhluk, bukankah Allah menciptakan sesuatu dengan kun? Kun itu berarti kalam Allah. Dengan kata kun, fayakun. Maka jadilah yang diinginkan oleh Allah itu. Kalau kalam Allah makhluk, berarti kun ini adalah makhluk. Berarti makhluk menciptakan makhluk. Dan itu mustahil, itu tidak mungkin. Maka kalam Allah, bukan makhluk. Laisa bimakhluk. Itu keyakinan ulama-ulama ahlus sunnah yang sesungguhnya. Bukan ahlus sunnah yang mengaku-ngaku sebagai ahlus sunnah. Sahabat Rasul yang membimbing para sahabat secara langsung tidak pernah memperdebatkan persoalan yang berkaitan dengan kalamullah. Kapan munculnya perdebatan? Ketika munculnya ahlul kalam. Kalau memang kalau Allah adalah makhluk, berarti kun itu makhluk. Dan kalau begitu, makhluk yang menciptakan makhluk, dan itu mustahil. Berarti wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Allah lah yang dengan kalimatnya maka jadilah Isa, dan Allah yang memberikan ruh. Siapa yang meyakini itu? Wal jannata haq. Dan siapa yang meyakini bahwa surga itu adalah hak pasti. Wan nara haq. Dan neraka itu juga benar adanya, pasti. Adkhalahul jannah ala ma kana minal amal. Maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga ala ma kana minal amal, seperti apapun amal yang dia lakukan. Sedikitkah, banyakkah, kayak apa aja lah amalnya. Tapi dia bersaksi dengan kebenaran yang tadi. Apa tadi itu? Bersaksi bahwa la ilaha illallah wahdah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah abduhu wa rasuluh. Bersaksi pula bahwa Isa adalah Abdullah wa rasuluh. Isa juga adalah hamba Allah dan Rasulnya. Berarti kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk beriman kepada Nabi Isa. Beriman bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulullah. Itulah sebabnya laki-laki muslim dibolehkan untuk menikahi ahlul kitab. Karena kita sebagai laki-laki juga beriman sebagaimana mereka beriman. Lalu ada yang nanya, kenapa laki-laki ahlul kitab tidak boleh nikah sama wanita muslimah? Kenapa tidak dibolehkan? Karena laki-laki mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jawaban Ibnu Jarir At-Tabari ketika ditanya, ini tidak adil ini hukum ini. Kenapa laki-laki muslim dibolehkan untuk nikah dengan wanita ahlul kitab? Sementara laki-laki ahlul kitab tidak boleh menikah dengan wanita muslimah. Jawaban dia seperti itu. Karena laki-laki kami beriman kepada Nabi kalian. Kan kita beriman sama Nabi Isa. Beriman bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulullah. Sementara laki-laki kalian tidak beriman kepada Nabi kami. Kalau ingin laki-laki kalian nikah sama perempuan kami, beriman dulu kepada Nabi kami. Itu jawaban Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi siapa yang meyakini itu dan meyakini juga bahwa surga itu benar adanya, neraka benar adanya, apa yang akan didapat? Adkhalahul jannah. Allah
pasti akan memasukkannya ke dalam surga ala makana minal amal, kayak apapun amalan yang telah dia lakukan. Lagi-lagi ini kepastian bahwa tauhid menjamin bahwa kita berhak untuk masuk surga. Bahkan ada satu riwayat umat terdahulu dalam sebuah kitab Subulus Salam Syarhu Nawaqidil Ahadits Nawaqidil Islam. Ini ditulis oleh Syekh Abdul Hasan. Ada satu hadis. Ada seorang ayah sangat durhaka kepada Allah. Banyak maksiatnya. Cuma dia terhindar dari perbuatan syirik. Kan beda maksiat sama syirik. Syirik pasti maksiat. Bahkan maksiat terbesar adalah syirik. Tapi setiap maksiat belum pasti syirik. Maka dia banyak sekali melakukan perbuatan maksiat. Tetapi terhindar dari melakukan kesyirikan. Ada rasa takutnya kepada Allah. Dia beriman kepada Allah. Cuma dia kalah oleh hawa nafsunya. Menjelang kematiannya, muncul rasa takut itu. Tidak sanggup rasanya untuk menghadap Allah dengan sejumlah dosa yang telah dia lakukan. Ini dalam riwayat itu dikatakan seperti itu. Dia berpesan kepada anak-anaknya, nanti kalau saya mati, tolong nanti saya dicincang-cincang, dimutilasi, lalu dibakar, buang abunya ke laut. Dia meyakini dengan cara seperti itu, nanti tidak bisa berjumpa dengan Allah. Tapi di akhirat, ini intinya, di akhirat kelak Allah akan nanya, kenapa itu kamu lakukan? Kenapa itu yang kamu perintahkan? Apa katanya? Karena saya takut kepadamu ya Allah. Dengan dosa yang sebegitu banyak yang telah saya lakukan, tidak sanggup saya untuk berhadapan dengan kamu. Takut saya dengan segala dosa yang telah saya lakukan. Lalu kata Allah, rasa takut dia itu kepada Allah, yang hanya dia berikan rasa takut itu kepada Allah, itu membuat dia pada akhirnya, kalau begitu, ghafartu laka, engkau saya ampuni. Ini maksud, ala makana minal amal. Allah pasti memasukkannya ke dalam surga, tapi dengan syarat tauhidnya jelas. Tidak ada satupun unsur kesyirikan. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Isa Abdullahi wa Rasuluh, al-jannatu haq, an-naru haq. Surga itu pasti. Karena luar biasa fitnah kita hidup di zaman sekarang ini. Bahkan ada pula gerakan untuk menolak surga sekarang. Ada enggak yang nengok itu, ada yang beredar? Gerakan untuk, berarti enggak ada keyakinan dia ini. Kalau di sini wal haq wal jannah haq, wan nar haq. Surga itu pasti ada. Neraka juga pasti. Lalu kalau memang sudah pasti seperti itu, sekarang kalau diajak kita untuk meyakini seperti itu, ada Islam apa namanya? Islam Pancasila. Islam Nusantara atau Islam Pancasila? Islam Pancasila. Beredar pula videonya. Ini orang-orang yang tidak ada ilmunya sama sekali. Ngomong persoalan agama, ngomong persoalan tauhid, tapi dengan cara seperti itu, dia sedang menunjukkan kebodohannya tentang agama, dan dia tidak mengerti dan apa yang sedang dia ucapkan. Padahal di hadis ini, kalau kita sudah tidak percaya lagi, berarti tidak dapat kita fadilahnya ini. Sekarang keyakinan ini yang paling penting. Yakin saja, surga ada, neraka ada, berarti ada balasan-balasan yang telah disediakan oleh Allah untuk umat manusia ini. Tapi ketika benar-benar bertauhid kepada Allah, maka adkhalahu Allahul jannah. Allah pasti akan memasukkannya ke dalam surga ala makana minal amal. Seperti apapun amalan-amalan yang ada pada diri dia. Tapi yang jelas
Dia bertauhid, dia meyakini beberapa hal yang lain itu. Ada dalam riwayat yang lain, hadisu Idban itu dikatakan fa innallaha, sebagai tambahannya, fa innallaha, sesungguhnya Allah harrama 'alan nar, Allah mengharamkan nerakanya untuk siapa? Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dalam hadis Ibn tadi, sesungguhnya Allah mengharamkan neraka itu bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia ucapkan la ilaha illallah benar-benar mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah haramkan untuknya neraka. Sementara syirik kebalikannya. Wa may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah. Siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka Allah haramkan untuknya surga. Persis kebalikan ini. Kalau ini apa? Allah haramkan neraka untuk orang yang bertauhid. Berarti kalau digabung keduanya, Allah haramkan neraka untuk yang bertauhid, Allah haramkan surga untuk pelaku syirik. Itulah artinya. Maka ketika diucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajh Allah. Benar-benar ikhlas kepada Allah. Hanya Dia yang diharapkannya. Hanya ridha Allah yang dia harapkan. Apa yang akan dia dapatkan? Allah akan mengharamkan atasnya neraka. Ya? Itu di antara hadis yang ada. Masuk waktu belum kan? Baik, yang tadi itu bukan. Baik, sekarang ada hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini bab yang ada, hadis-hadis yang ada pada bab Fadlit Tauhid. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, qala Musa. Jadi Nabi menceritakan, Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi. Ajarkan saya sesuatu yang dengannya saya bisa mengingatmu dan bisa berdoa kepadamu. Nah, tapi karena waktu Isya masuk, kita akan jauh dulu insyaallah suara azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Hayya 'alal salat.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan materi kita. Hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan satu permintaan yang datang dari Nabi Musa. Qala Musa berkata, "Ya Rabb, wahai Tuhanku, alimni syai'an azkuruka wa ad'uka bihi." Ajarkan saya sesuatu yang dengannya saya bisa mengingatmu, berzikir mengingatmu, wa ad'uka bihi. Dan dengannya saya bisa berdoa meminta kepadamu. Qala, Allah berkata, Allah menjawab, "Qul ya Musa." Katakan wahai Musa, la ilaha illallah. Jadi jawaban Allah kepada Nabi Musa, katakan la ilaha illallah. Qala, Musa berkata, ya Rabbi, wahai Rabbku, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hamba-hambamu mengucapkan ini. Jadi Nabi Musa ingin yang barulah, ingin yang lain, yang berbeda. Semua hamba-hambamu mengucapkan kata-kata itu. Qala, lalu Allah berkata, ya Musa, wahai Musa, law anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Seandainya langit-langit yang bertingkat-tingkat itu, yang berlapis 7 itu, dan semua yang memakmurkannya selain saya, wal aradina sab'a, dan langit dan bumi yang juga 7 lapis. Jadi seandainya langit yang 7 lapis dengan segala isinya, dan bumi yang 7 lapis dengan segala isinya juga, fi kiffah, diletakkan dalam satu neraca timbangan. Wa la ilaha illallahu fi kiffah, dan la ilaha illallah diletakkan pula dalam timbangan yang sebelahnya. Jadi ada timbangan, ada 2 neraca situ. Yang sebelah ini diletakkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dengan segala isinya. Kemudian diletakkan di sebelah ini la ilaha illallah. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka la ilaha illallah akan mengalahkan timbangan yang 7 lapis, yang berlapis-lapis tadi itu. Berarti la ilaha illallah lebih berat. Nah, begitulah kekuatan dari la ilaha illallah. Maka ada namanya hadisul bitaqah. Hadisul bitaqah itu, hadis bitaqah itu artinya kartu. Kartu yang tertulis di dalamnya la ilaha illallah. Kalau itu yang ditimbang, diletakkan dalam satu neraca,
Dan ketika benar-benar kata itu dengan ikhlas-ikhlasnya kita ucapkan, tanpa ada unsur syirik apapun, akan mengalahkan semua timbangan apapun yang ada di sebelahnya. Bahkan berdasarkan hadis ini, diletakkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dengan segala isinya. Maka yang akan lebih berat adalah la ilaha illallah. Ini hadis dari Imam Ibn Hibban, Imam Hakim, dan disahihkan hadis ini oleh Imam Hakim dan Tirmizi menghasankannya. Bukan, Tirmizi menghasankan hadis yang berikutnya. Hakim yang mensahihkan hadis yang tadi. Ada Imam Tirmizi menghasankan sebuah riwayat yang datang dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Apa kata Anas? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dia berkata. Apa kata yang didengar oleh Anas tadi? Rasul bilang begini. Tapi ini adalah hadis qudsi. Qala Allah Ta'ala, Allah berkata. Jadi Nabi meriwayatkannya dari Allah. Itu kan ciri-ciri dari hadis qudsi. Kalau Nabi bilang qala Allah, berarti itu riwayat hadis qudsi. Allah berkata. Dan itu tidak sama dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran beda dengan hadis qudsi. Al-Quran dibawa dalam sholat. Hadis qudsi tidak. Meskipun di situ qala Allah. Karena Nabi yang menyampaikan makna yang datang dari Jibril. Tapi Nabi yang membahasakan. Kalau Al-Quran itu kalamullah datang dari Allah lafzan wa ma'nan. Baik lafaz maupun maknanya. Itu semua datang dari Allah. Bukan dari Nabi. Qala Allah Ta'ala. Berkata Allah Ta'ala. Ya ibna Adam. Wahai anak Adam. Lau ataitani biqarabil ardi khataya. Andaikan engkau datang menemuiku dengan sepenuh bumi dosa. Hampir sepenuh bumi dosa ini. Biqarabil ardi. Kira-kira sebanyak apa itu sepenuh bumi? Tapi datang kita menemui Allah dengan dosa hampir sepenuh bumi. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Tapi engkau mendatangiku dalam keadaan tidak mensyirikkan saya sedikit pun. La tusyriku bi syai'a. La ataituka bi qarabiha maghfiratan. Niscaya saya akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula keampunan. Ini dia. Jadi kalaulah kita datang, mati kita nanti datang menemui Allah, dosa kita ternyata sepenuh bumi atau hampir sepenuh bumi, tetapi di situ tidak ada kesyirikan. Maksiat banyak, tapi tidak ada kesyirikannya. Maka Allah akan datang menemui kita sebanyak itu pula keampunan. Berarti dosa-dosa kita bisa diampuni. Maka untuk mendapatkan keampunan dari Allah yang secara pasti memang itu adalah bagaimana kita harus menghindarkan diri kita dari perbuatan syirik. Apapun perbuatan syirik. Berhati-hati. Zaman kita sekarang zaman mafhum dari syirik itu didangkalkan. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu dapat dikatakan sebagai perbuatan syirik. Tergambar di situ. Meminta-minta kepada kuburan, sujud-sujud kepada kuburan, datang ke kuburan mencium-cium nisannya. Buat apa? Kadang tidak pula pasti itu kuburan kiai itu. Kadang dibuat-buatkan saja, lalu dianggap itu sebagai kuburan. Ini merusak semua ini. Berhati-hati betul. Zaman sekarang, zaman didangkalkan pengertian syirik itu. Bahkan banyak hal-hal yang dianggap itu hal yang biasa, bahkan dianggap sebagai ibadah. Kalau berdoa kepada Allah, mesti kita sebut-sebut dulu nama-nama kiai-kiai yang lama-lama dulu. Kalau tidak disebut namanya, rasanya doa tidak sampai, tidak diterima oleh Allah. Makanya Allah marah. Kenapa kita ikat pengkabulan doa dari Allah dengan nama kiai tadi?
Allah bisa tidak mengampuni tanpa menyebut itu? Bisa, karena itulah akan dilakukan oleh Allah. Sekarang kita bawa, kalau tidak disebut nama dia nih, Abdul Qadir Jilani kah namanya, Syekh Badawi, macam-macam yang disebut-sebut itu. Kalau dalam berdoa tidak menyebut nama dia, seolah-olah doa tidak akan dikabulkan oleh Allah. Lambat didengar oleh Allah doa-doa seperti itu. Dalam keyakinan mereka. Inilah bagian dari kesyirikan itu. Berarti dia menyetarakan nama-nama tadi dengan Allah. Untuk mendapatkan keampunan, mesti pula dulu bawa nama ini. Padahal Allah bisa mengampuni dengan cara langsung tanpa menyebut-nyebut yang tadi. Nah, oleh karena itu ikhwati fillah, kita diajarkan oleh agama, oleh Rasul kita beragama dengan cara yang mudah. Tetapi kadang-kadang kita yang mempersulit kita dalam beragama. Bukankah Rasul meminta iza sa'alta fas'alillah, iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu ingin meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu minta tolonglah kepada Allah. Tidak pernah Nabi menyebut-nyebutnya, bawa dulu nama dia dalam doa itu. Kalau kita mengawali doa dan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi, jelas itu namanya tawasul dengan amal soleh. Maka dalam doa kita puji-puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Karim. Kita sebut itu namanya tawasul dengan amal soleh. Tapi kalau menyebut nama dalam artian bukan seperti tawasul amal soleh, mengandalkan kemuliaan orang soleh dalam doa kita agar dikabulkan oleh Allah. Ini bermasalah. Bermasalah. Kenapa? Harus kita andalkan kemuliaan mereka. Nah, maka mengandalkan kemuliaan Nabi pun tidak dilakukan oleh sahabat. Tapi kalau dengan mencintai Nabi, ini kalau kita bilang gini bisa nih, ya Allah, saya sangat mencintai Nabimu. Dan dengan cinta saya kepada Nabimu, tolong ampuni saya. Itu bisa. Karena mencintai Nabi adalah ibadah. Bukankah mencintai Nabi itu diperintahkan? Berarti itu adalah ibadah. Dan itu namanya bertawasul dengan amal soleh. Saya sering ulang-ulang contoh. Ini waktu sudah habis, tapi ini contoh saya ulang kembali. Umpama ada tetangga kita orangnya sangat soleh, rajin sekali dia tahajud, rajin puasa, pokoknya amal soleh dikerjakannya. Lalu kita berdoa begini, ya Allah, tetangga saya itu sangat soleh sekali ya Allah, maka dengan kesolehannya ampunilah saya. Bisa? Tidak bisa. Kok soleh dia yang kita andalkan dalam ampuni dosa kita? Kalau ingin diampuni, soleh pula lah kamu. Ini contoh yang sangat real. Itulah yang terjadi pada orang-orang yang mengandalkan wali-wali itu. Yang sudah sekian tahun dulu meninggalnya. Orang-orang soleh dulu. Datang ke kuburannya. Bertawassul dengan kuburannya itu. Ke orang soleh nih. Dengan kesolehan walinya, dia minta diampuni. Atau dia titipkan doa kepada orang yang soleh ini. Tidak bisa lagi nitip-nitip. Karena dia sudah tidak bisa berkomunikasi selayaknya kita hidup dalam kehidupan di dunia. Jadi ikhwati fillah, kalau kepada Nabi saja tidak boleh seperti itu, apalagi kepada selain Nabi, kan tidak ada orang yang lebih soleh daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bertawasul dengan amal soleh, dengan mencintai Nabi, itu dibolehkan. Cintailah dia, cintai sunnah-sunnahnya, lalu berdoa kepada Allah, ya Allah, saya sangat mencintai Nabimu, dan dengan cinta itu ampuni saya. Bisa, insya Allah. Itu tawasul yang dibolehkan. Adapun selain itu maka terlarang. Dulu sudah sering kita sampaikan 3 yang dibolehkan. Baik, ikhwati fillah, kita baru bacakan ayat dan hadis-hadisnya. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita tengok penjelasannya oleh para ulama, apa saja kira-kira faidah-faidah atau fadilah-fadilah yang ada bagi orang-orang yang bertauhid. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah. Semoga kita semakin taat,
semakin dimudahkan untuk istiqamah berada di atas sunnah Rasulnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.